Dengan warisan yang mencakup banyak generasi, Louis Vuitton berdiri sebagai lambang kemewahan yang berkelas, monogram yang dihormati, simbol warisan abadi dan daya tarik yang penuh aspirasi dari rumah mode Prancis ini, adalah salah satu yang paling dikenal di dunia. Dari asal-usulnya sebagai pemasok koper hingga statusnya saat ini sebagai merek mewah terkemuka. Lahir pada tahun 1821 dalam keluarga kelas pekerja di Prancis Timur, Louis Vuitton mempelajari nilai-nilai kegigihan dan industri dari masa kecilnya. Pada usia 16 tahun, ia memulai perjalanan sejauh 292 mil dari kota asalnya ke Paris, tertarik oleh industrialisasi kota yang sedang berkembang dan meningkatnya permintaan akan perlengkapan perjalanan yang tahan lama. Vuitton mendapatkan kesempatan magang dengan pembuat kotak dan pengepak yang terhormat, Monsieur Maréchal, di mana ia mengasah keterampilannya dalam membuat wadah yang kokoh dan pengepakan yang ahli, sebuah keahlian yang sangat dihormati pada masanya. Pada abad ke-19, pembuatan dan pengemasan kotak merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh para perajin untuk membuat koper dari kayu, kuningan, dan kulit. Setiap barang dibuat khusus untuk pelanggan perorangan, yang kopernya akan ditangani dengan kasar saat diangkut dengan kereta kuda atau perahu, yang merupakan moda transportasi utama. Vuitton segera membangun reputasi sebagai perajin terampil dan mulai menarik para bangsawan Prancis sebagai pelanggan. Pada tahun 1853, ia diangkat menjadi pembuat dan pengepak kotak pribadi Eugène, yang telah menjadi istri Napoleon III dan permaisuri Prancis pada tahun yang sama. Toko Louis Vuitton pertama. Pada tahun 1854, setelah menguasai keahliannya dan mendapatkan banyak penghargaan, Vuitton merintis usahanya sendiri dengan membuka toko di Rue Neuve des Capucines. 4 tahun kemudian, Vuitton memperkenalkan koper uap Louis Vuitton yang menjadi pelopor. Tidak seperti koper tradisional dengan bagian atas bundar yang dirancang untuk menahan air, kreasi Vuitton menampilkan desain datar dan kedap air, sehingga mudah ditumpuk. Seiring berkembangnya bisnisnya, Vuitton memindahkan keluarga dan operasinya ke Asnières, tempat ia mempekerjakan tim yang terdiri dari 20 perajin untuk membuat kopernya. Pada tahun 1900, tenaga kerjanya bertambah menjadi 100 orang, dan pada tahun 1914, perusahaannya berkembang lebih dari 2 kali lipat. Mengembangkan kode rumah ikonik, di tengah lintasan kesuksesannya, Vuitton mencoba membuat desain koper yang inovatif. Sementara koper-koper awalnya menggunakan kanvas abu-abu yang disebut Trianon, pada tahun 1887, ia memperkenalkan pola kanvas bergaris yang khas, diikuti oleh cetakan damier yang ikonik pada tahun 1888. Desain yang dilukis dengan tangan ini berfungsi untuk mencegah tiruan, yang menggarisbawahi status Vuitton sebagai simbol prestise selama akhir tahun 1800-an. Pada tahun 1886, putranya George mematenkan kunci koper inovatif yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1892, Louis Vuitton meninggal dunia, dan putranya Georges Vuitton mengambil alih rumah mode mewah tersebut dengan memulai desain ulang koper mereka. Sebagai penghormatan kepada ayahnya, George memperkenalkan monogram LV yang ikonik, yang menampilkan pola LV, quatrefoil, dan bunga. Di bawah kepemimpinannya, monogram tersebut mendapat sambutan hangat di antara klien yang cerdas. Merek tersebut, yang saat itu sedang berada di puncak kesuksesan, juga menarik perhatian Gabrielle Chanel. Pada tahun 1925, Chanel menerima tas tangan berbentuk kubah yang dirancang khusus untuk penggunaan pribadi, yang kemudian memungkinkan produksi massal untuk umum pada tahun 1934. Dibuat ulang untuk kepraktisan sehari-hari dan desain yang lebih ramping, tas ini awalnya diberi nama Squire hingga berganti nama menjadi Alma pada tahun 1955. Bersamaan dengan itu,
Louis Vuitton memperluas portofolio produknya, menambahkan Kipel 1930, Speedy 1930, dan Noe 1932. Permintaan yang luar biasa untuk tas-tas ini bertahan, dengan beragam bahan dan ukuran yang masih diproduksi. Dengan meninggalnya Georges Vuitton pada tahun 1936, putranya, Gaston Louis Vuitton, mengambil alih peran sebagai pemimpin rumah mode. Masa jabatan Gaston Louis yang luar biasa selama 50 tahun ditandai dengan merambahnya Louis Vuitton ke barang-barang berbahan kulit dan desain ulang kanvas monogram yang ikonik. Kanvas yang diperbarui ini menemukan jalannya ke dalam berbagai gaya, dengan diperkenalkannya papilon berbentuk silinder pada tahun 1966. Pada tahun 1970, Henri Recamier mengambil alih perusahaan setelah ayahnya Gaston Louis meninggal dunia. Menyadari pentingnya memperluas jangkauan global merek tersebut, ia membuka toko retail di seluruh dunia. Dengan bimbingan dari Joseph Lafon, Direktur Keuangan, perusahaan tersebut go public pada tahun 1984, yang menjadi panggung bagi pembentukan konglomerat induk, LVMH. Karena Louis Vuitton sudah menjadi merek mewah terkemuka, masuk akal untuk bermitra dengan produsen sampanye dan koknak bergengsi Moet et Chandon dan Hennessy. Kemitraan ini melahirkan LVMH pada tahun 1987, sebuah langkah bersejarah dan strategis bagi perusahaan tersebut. Tahun 90-an, era penting bagi Louis Vuitton. Pada awal tahun 1990-an, Yves Charcel diangkat menjadi presiden, menjadi kepala rumah mode non-keluarga pertama. Selama masa jabatannya, merek tersebut membuat terobosan besar dalam industri mode melalui kolaborasi inovatif dan interpretasi kontemporer dari karya klasik. Pada tahun 1996, merek tersebut merayakan ulang tahun ke-100 cetakan Damiernya dengan merilis edisi terbatas, yang menampilkan paduan langka dari kulit. Marc Jacob diangkat sebagai direktur kreatif pertama untuk Vuitton pada tahun 1997. Ia mendesain lini siap pakai pertama merek tersebut, dan memperkenalkan monogram vernis. Pada tahun 2001, Steven Sprouse berkolaborasi dengan Jacob untuk membuat koleksi yang menampilkan seni grafiti yang semarak yang dilapisi pada kanvas monogram klasik. Membangun kesuksesan kolaborasi Sprouse, Louis Vuitton memulai jalur kemitraan artistik. Pada tahun 2003, merek tersebut bekerja sama dengan Takashi Murakami untuk memperkenalkan monogram multicolor, sebuah interpretasi ulang dari cetakan monogram standar dalam 33 warna berbeda pada latar belakang hitam atau putih. Murakami juga menyumbangkan desain bunga sakura tersenyum yang ikonik pada monogram klasik. Pada tahun 2007, di tengah penjualan yang melonjak, Louis Vuitton memperkenalkan tas Neverfull yang ikonik, tas klasik yang dibuat dari kanvas monogram dengan bagian dalam bergaris, saku samping, dan hiasan faceta. Pada tahun 2014, tas Jinjing tersebut didesain ulang dengan cetakan bagian dalam baru, pilihan warna yang lebih banyak, dan kantong yang dapat dilepas. Pada bulan Januari tahun 2013, sebagai simbol dalam koleksi terakhirnya untuk merek tersebut, Marc Jacob memperkenalkan pochet metis, yang terinspirasi oleh tas kerja Montclair. Tas tangan serbaguna ini tetap menjadi salah satu koleksi merek yang paling tahan lama dan paling didambakan. Setelah Jacob pergi, LVMH menunjuk Nicolas Ghesquiere sebagai direktur artistik baru untuk mode wanita. Setelah tiba dari Balenciaga, Ghesquiere membawa estetika yang berani dan edgy ke merek tersebut, yang ditujukan untuk audiens yang lebih muda. Tas tangan ikonik yang diperkenalkan selama masa jabatan Ghesquiere termasuk Twist, yang menampilkan perangkat keras, LV, yang menyenangkan dan tali rantai, dan tas capuchines yang halus, yang ditandai dengan pesona bunga monogram yang khas. Kesuksesan Ghesquiere membuka jalan bagi Louis Vuitton untuk memanfaatkan kejeniusan kreatif lainnya untuk bisnis busana pria. Pada tahun 2018,
Virgil Abloh mengambil alih kendali sebagai direktur kreatif busana pria dan memperkenalkan aksesori baru yang memukau, yang memikat hati pria dan wanita. Tragisnya, pada tanggal 28 November tahun 2021, Virgil Abloh meninggal dunia setelah berjuang melawan angiosarkoma selama 2 tahun. Kecemerlangan kreatif Abloh meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada Louis Vuitton, mendefinisikan ulang visi merek dan menetapkan standar baru untuk inklusivitas dan inovasi dalam dunia mode mewah. Sementara Nicolas Ghesquiere tetap memimpin koleksi wanita, pada tanggal 14 Februari tahun 2023, musisi dan ikon mode ternama Pharrell Williams mengambil alih peran direktur kreatif untuk busana pria, menjanjikan masa depan yang menarik dan inovatif bagi merek tersebut. Selain itu, Louis Vuitton tetap menjadi yang terdepan dalam desain dan pengerjaan, meluncurkan iterasi baru dari koleksi klasik ikonik seperti GO14, Citrang, Bumbag, dan Speedy yang tak lekang oleh waktu, yang memperkuat komitmennya untuk membentuk lanskap mode mewah yang terus berkembang.